Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin pemirsa Cahaya Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sampai detik ini, sampai saat ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki amaliyah kita, untuk memperbaiki tobat-tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Cahaya Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita pada hari ini adalah memasuki di pertengahan bulan Ramadan. Tepatnya yaitu pada tanggal 17 bulan Ramadan. Pada tanggal 17 bulan Ramadan ini ada peristiwa penting yang tidak akan pernah dilupakan oleh umat Islam pada khususnya dan pada umumnya pada seluruh manusia sedunia, yakni turunnya Al-Quran atau yang disebut dengan nuzulul Quran. Terkait dengan itu, marilah kita di bulan Ramadan ini memperbanyak kebaikan-kebaikan kita, karena kita tidak ada yang menjamin untuk bisa hidup lebih lama lagi. Bahkan tidak ada jaminan untuk kita untuk bisa mengetahui, untuk bisa menemui Ramadan yang akan datang. Terkait dengan amaliyah di bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin." Surga merindukan 4 golongan. Golongan yang pertama ini adalah golongan yang sangat istimewa, sehingga ditempatkan yang pertama, yakni golongan orang-orang yang selalu membaca, mempelajari, menelaah, dan bahkan dalam hidupnya Al-Quran sebagai pewarna dalam tingkah dan lakunya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Para pemirsa Cahaya Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Atas dalam kitabnya menukilkan sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man sagalahul Qur'ana bizikri an mas'alati." Barang siapa yang sibuk dengan membaca Al-Quran, sibuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai dia tidak sempat untuk meminta, sampai-sampai dia tidak sempat untuk doa kepada Allah, a'taituhu, maka Allah mengatakan, saya yang akan memberikan
orang tersebut sebagaimana orang-orang telah meminta kepadaku. Itu adalah kemuliaan-kemuliaan dalam membaca Al-Quran. Jangan sampai di bibir kita kering dengan bacaan Al-Quran. Jangan sampai di tubuh kita tidak ada nilai-nilai Al-Quran. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang di dalam tubuh seseorang tidak ada bacaan-bacaan ke Al-Quran sedikit pun, kal baiti haram, seperti rumah yang tua. Para pemirsa cahaya Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, wahafizil lisan, orang yang mampu menjaga lisan. Tidak semua orang bisa menjaga lisan. Mungkin kita bisa menjaga atau bisa menahan lapar atau dahaga, tetapi hanya orang-orang tertentu yang bisa menahan lisan kita. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa itu gara-gara lisan, pahalanya adalah gugur, pahalanya adalah rontok. Kam min shaimin laisa lahu min siyamin ilal ju' wal atas. Banyak sekali orang yang berpuasa tetapi tidak memperoleh pahala puasa, akan tetapi memperoleh lapar dan haus. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih-lebih di bulan Ramadan ini kita harus pandai-pandai menjaga lisan kita. Jangan sampai pahala kita, pahala bulan puasa kita cuman gugur gara-gara tidak bisa menjaga lisan. Rasulullah SAW bersabda, khamsum yumtirna sha'imah. Ada 5 yang merusak pahala puasa. Yang pertama, al-ghibah. Orang puasa masih suka rasan-rasan. Wa namimah. Orang puasa masih suka adu domba. Wal kadhib. Orang puasa masih suka bohong. Wa nadrubis sahwat. Orang puasa masih suka melihat lawan jenis dengan penuh syahwat. Yang kelima, wa yuminu bil kadhib, yaitu puasa masih memberikan persaksian palsu. Para hadirin pemirsa cahaya Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa mut'imil ji'an, orang yang mampu memberikan, orang yang mampu mengasihi orang yang membutuhkan. Mungkin di pandangan kita banyak orang yang kaya raya. Tetapi tidak semua orang yang kaya raya bisa legowo untuk memberikan makan kepada orang yang sangat membutuhkan. Rasulullah SAW bersabda, laisal mu'minin, tidak dikatakan orang yang mukmin di mana orang itu sanggup dalam keadaan kekenyangan. Wajaruhu ja'iun ilal jambih, tetapi tangganya dalam keadaan kelaparan sampai ke perut yang sangat dalam. Sebaik apapun ibadah kita, sebanyak apapun ibadah kita, mungkin haji berulang-ulang kali, mungkin umroh berulang-ulang kali, tetapi kalau kita tidak peka terhadap kehidupan sosial, tetap Allah mencatat kita sebagai pembohong atau pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yatu'ul yatim, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim. Wala tu'amil miskin, dan tidak mau menyuruh memberikan makan pada fakir miskin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat, wa shamu fi syahri Ramadan, orang yang mampu puasa di bulan Ramadan. Puasa Ramadan bukan sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Puasa Ramadan bukan sekedar untuk ikut-ikutan, tetapi jauh lebih itu.
Puasa Ramadan adalah melatih sikap kita. Bagaimana kita bisa mendidik terhadap diri kita, keadaan kita lapar. Bagaimana tetangga kita, bagaimana anggapan kita pada masyarakat tersebut. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam bulan Ramadan banyak peristiwa, banyak pelajaran-pelajaran yang paling banyak yang kita ambil hikmahnya. Di bulan Ramadan kita di bulan Ramadan kita adalah saling memberi. Di bulan Ramadan kita saling silaturahmi. Di bulan Ramadan kita selalu bertemu sama satu dengan yang lain. Maka pantaslah ketika kita adalah orang-orang yang berpuasa ini adalah dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-jannatu fil jannati sab'atu abwa, samanatun abwa. Di dalam surga itu ada 8 pintu. Di antaranya pintu itu yang bernama Rayyan, la yadkhuluhu illa shaimun. Tidak akan bisa masuk surga kecuali orang-orang yang berpuasa. Para pemirsa cahaya bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semuanya digolongkan dari 4 golongan itu yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dirindukan oleh surganya Allah, pasti kita akan menjadi penduduk surga. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan dan mudah-mudahan diberikan kesempurnaan untuk melaksanakan ibadah di bulan puasa, sehingga ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa husnul khotimah. Demikian para pemirsa cahaya Ramadan yang dimuliakan oleh Allah yang bisa kami sampaikan, dan saya akhiri dengan ucapan ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.